menuju ke Lebaran, lagi Ramadan. Nah kira-kira biasanya kalau lagi puasa gini nih Mas, saham yang kira-kira sektornya tuh perform tuh apa sih? Untuk sektor ya, saya sih pilih sektor finance. Saya masuk ke sektor primer, advance charting dari Ajaib ya, dari Ajaib Sekuritas. Supportnya bisa pakai lower bandnya dari Bollinger Band ini. Kemudian resistnya bisa pakai upper bandnya. Halo teman-teman investor ajaib semuanya. Tadi kita udah berbincang-bincang banyak sekali ya sama Mas Aldo dari Swing Trading Indo. Dan sekarang nih mungkin jadi segmennya teman-teman yang teman-teman tunggu-tunggu ya, yang teman-teman nantikan. Karena apa? Karena kita akan membahas kira-kira pergerakan IHSG seperti apa, support dan resistennya seperti apa. Kemudian juga nanti kita akan bahas sektor potensial dan juga sahamnya nanti akan di-spill sama Mas Aldo. Dan itu juga pastinya berdasarkan dengan analisis teknikal ya teman-teman semuanya. Namun di sini saya ingin memperingatkan dulu bahwa apa yang kita diskusikan saat ini itu bukan merupakan ajakan atau himbauan untuk menjual ataupun membeli saham tersebut. Jadi keputusan investasi ada di teman-teman semuanya. Jadi disclaimer on ya teman-teman. Teman-teman bisa sesuaikan dengan trading plan teman-teman semuanya, dan juga mungkin teman-teman bisa do your own research, cari tahu sendiri sahamnya seperti apa. Dan mungkin Mas Aldo kita langsung aja nih tanpa berlama-lama membahas terkait dengan IHSG-nya dulu nih Mas. Kira-kira menurut Mas Aldo nih IHSG support dan resistennya tuh di mana sih? Untuk IHSG kalau sekarang kan itu di area 6.700 ya, itu deket banget sama supportnya. Dimana support ini adalah sebelumnya tahun 2018 itu jadi resisten di area 6.400 dan bisa dijebol setelah rally after COVID akhir tahun 2021. Itu udah jadi support tuh titik 6.400 dan sekarang di area 6.700. Itu jadi titik krusial banget karena udah berkali-kali menyentuh area-area 6.400. Kalau jebol lagi target penurunannya itu sampai bisa ke 6.100 sih Ratih gitu. Untuk resistennya itu ada di area 7.200-an. Tentunya all time high-nya kita. Oke. Seperti itu. Nah teman-teman ya, jadi IHSG nih target resistnya masih di 7.200. Ya jadi peluang meningkatnya tuh sangat masih dibilang sangat signifikan ya Mas ya dari harganya dari IHSG saat ini. Kemudian juga supportnya nih teman-teman di level 6.500 ya Mas Aldo ya. Tadi untuk support dan juga resisten IHSG. Nah mungkin sekarang kita akan membahas ya Mas Aldo terkait dengan sektor potensial nih. Menurut Mas Aldo sektor potensial yang saat ini tuh apa sih Mas? Untuk sektor ya, saya sih pilih sektor finance. Ya saham-saham bank seperti itu. Dan untuk sahamnya saya prefer itu ada di saham BBRI. Kenapa? Kalau dari sisi teknikal, BBRI itu sekarang posisi sideways. Sideways tapi low-nya itu lama-lama makin arah ke atas. Itu tandanya kemungkinan besar ada yang akumulasi di situ. Pun kalau kita mau lihat nanti ada yang akum atau enggak, kemungkinan besar itu ada yang akum. Dan kemudian ini bagus kenapa? Biasanya kalau sideways yang low-nya makin lama makin tinggi, nanti sekalinya breakout itu bisa kencang ke atas. Tentunya kalau saham-saham BBRI gini barengan sama IHSG sih nanti ramenya seperti itu. IHSG-nya mantul kencang, BBRI ikutan seperti itulah Rati. Ya jadi kan tadi IHSG-nya ada potensi untuk resistnya di 7.200 jadi dibarengi oleh pergerakan banks ya yang pastinya punya market cap yang tinggi juga ya. Betul. Mas Aldo ya. Jadi sahamnya tadi BBRI ya teman-teman, tetap keputusan investasi ada di tangan teman-teman semuanya ya. Kemudian tadi kita bahas sektor nih Mas ya. Kemudian saham deh. Sekarang saham yang dari sektor apapun menurut Mas Aldo nih saham apa sih yang punya kenaikan yang lumayan signifikan gitu? Sekarang itu lagi banyak banget yang IPO ya. Jadi saya pilih salah satu yang saham yang baru IPO, yaitu NSSS. Jadi NSSS ini kalau lihat dari sisi teknikal itu dia saham IPO itu kan kalau jelek sekalinya turun tuh turun banget ya. NSSS tuh ketahan, low-nya udah ketahan sekarang menuju all time high-nya. Dan kemudian kalau kita lihat broker summary-nya, beberapa periode ke belakang itu ada akumulasi dari broker IF seperti itu. Jadi ini lumayan pertanda yang bagus untuk saham seperti NSSS ini. Itu Rati.
Baik, tadi kita ngomongin saham-saham IPO nih. Iya. Kira-kira menurut Mas Aldo nih, ada nggak sih tips and trick kalau kita lihat charting dari saham-saham IPO? Karena kan biasa IPO itu kan baru ya Mas ya, sedangkan kita biasanya kalau melihat chart tuh lumayan panjang lah ya lihatnya, supaya kita bisa tentuin nih kira-kira support dan resistannya berapa based on historisnya gitu kan. Betul. Nah kalau yang IPO ini nih Mas, kira-kira cara melihatnya tuh seperti apa sih kalau saham itu tuh punya potensi untuk naik lagi nih Mas ya? Kira-kira seperti apa? Pertama dari sisi scalper dulu ya. Kalau dari sisi scalper itu saya diajarin teman saya itu yang di swing trading itu juga, Engga Hadi itu, kalau IPO hari pertama hari kedua itu change untuk dapat profitnya itu besar karena volatilitasnya tinggi. Asal ada skillnya ya. Nanti bisa lihat chart 1 menitnya itu untuk jadi seorang scalper. Tapi kalau seorang swing trader gimana? Tentu butuh history price-nya dulu dong. Butuh chartnya dulu seperti apa. Dan yang bagus itu adalah semisalnya kayak saham elit sih. Bagus itu. Kenapa dia dibilang bagus? Karena dia bentuk pattern cup and handle. Seperti itu tuh. Jadi overallnya itu di bagian dia itu kuat mengarah ke atas secara perlahan. Nah kemudian nanti kuatnya itu seperti apa bentuknya kan modelnya banyak. Misalnya dia bikin cup and handle itu bagus seperti elit. Dan juga NSSS ini walaupun gak bentuk cup and handle tapi termasuk yang bagus karena candlenya yang 5 hari ke belakang itu makin tight. Tight itu sempit ya. Makin tight dengan volume yang gak ada. Biasanya itu kalau sekali breakout nanti kencang sih. Oh baik. Jadi untuk time frame-nya nih Mas, kira-kira baiknya tuh seperti apa sih melihat saham IPO tuh? Daily. Tentu daily ya? Tentu daily ya. Apalagi chartnya belum banyak seperti itu ya. Jadi daily. Nah itu teman-teman ya tips untuk mencari saham-saham IPO nih buat teman-teman yang mau cuan ya. Tadi Mas Aldo udah spill kira-kira tips and triknya seperti apa melihat chartnya. Karena kalau kita lihat kan IPO itu kan sahamnya baru. Jadi historisnya belum banyak lah ya historis perdagangannya. Emang harus ditungguin dulu ya. Beberapa minggu supaya ada chartnya kelihatan ini kuat gak sih bertahan di atas dan seterusnya. Jadi ada false breakout kadang ya kan. Jadi ada sinyal-sinyal palsu juga. Terus akhirnya downtrend ya Mas ya. Akhirnya ternyata wah bergeraknya bearish gitu. Tadi kita udah bahas terkait dengan saham ya, saham-saham yang potensial. Tadi salah satunya NSSS ya Mas. Kemudian juga kita udah bahas juga terkait dengan IHSG. Kita udah bahas terkait dengan sektor juga tadi ya, finance ya. Tadi BBRI contohnya. Itu juga ada potensi ya Mas ya seiring dengan tadi target IHSG yang di 7.200. Kemudian kita akan bahas nih karena memang vibes-nya tuh lagi lebaran ya, menuju ke lebaran, lagi Ramadan. Nah kira-kira biasanya kalau lagi puasa gini nih Mas, saham yang kira-kira sektornya tuh perform tuh apa sih? Dan kemudian juga mungkin bisa di-spill sahamnya nih kira-kira apa sih yang biasanya secara teknikal tuh mungkin ada historis kah secara teknikal saat lagi menjelang Ramadan, menjelang lebaran itu sahamnya emang naik nih Mas. Mungkin Mas Aldo bisa jelaskan. Oke, coba saya masuk ke sektor primer dari aplikasi Ajaib ya. Di sini ada saham yang biasanya rame kalau bulan puasa itu ya. Yaitu saham MPPA, Matahari Putra Prima. Ini tuh biasanya rame. Dan kalau kita lihat chartnya ya, dia ini sebenarnya sih strong downtrend. Harganya udah turun lebih dari 70% dari harga sebelumnya yang 1000-an. Sekarang harganya cuma 100. Dan kemarin sudah mantul sih ya. Sudah bentuk low di 75. Kalau kita lihat Bollinger Band ya, kemarin ada penurunan selama 7 hari berturut-turut. Itu dia keluar dari garis lower bandnya Bollinger Band. Menandakan itu strong downtrend. Tapi kalau ada pantulan itu biasanya kenceng dan sudah terjadi pantulan di setelah menyentuh low di 75. Untuk hari ini level harganya itu ada di 97 ya. 97. Dan biasanya ini saham ini yang ramai di saat ya gini, Ramadan seperti ini gitu. Gitu Rate. Kira-kira support dan resisten ini untuk MPPA nih seperti apa nih Mas? Supportnya kita bisa pakai advanced charting dari Ajaib ya. Dari Ajaib Sekuritas. Supportnya bisa pakai lower bandnya dari Bollinger Band ini. Kemudian resistnya bisa pakai upper bandnya. Itu di area
130-an, 130-140 seperti itu, Rat. Jadi untuk tadi untuk resistnya itu bisa pakai Bollinger Band ya di upper bandnya ya Mas ya. Yep. Tadi resistnya di level 130-140. Kemudian untuk supportnya di level 75 ya teman-teman. Jadi perhatikan support dan resistennya nih Bu. Mungkin teman-teman juga udah punya trading plan sendiri nih ya, Mas Aldo ya. Nah tadi kita udah bahas, mungkin ada satu saham lagi Mas yang mau direkomendasi selain MPPA. Tapi sektornya finance lagi paling. Boleh Mas. Jadi mungkin ada tambahan satu ya teman-teman di sektor finance. Berarti sektornya sektor finance. Nah tadi selain BBRI ini ada lagi nih rekomendasi dari Mas Aldo. Saya pilih Bank Syariah Indonesia atau BRIS. BRIS ya teman-teman. Nah untuk BRIS kira-kira support dan resistennya di mana sih Mas? BRIS ini kan sebenarnya kemarin itu lumayan downtrend ya. Cuman udah di breakout oleh rally-nya yang beberapa hari yang lalu ya. Beberapa minggu yang lalu lah dia udah breakout rally sehingga downtrendnya itu udah habis. Kemungkinan sudah habis dan supportnya itu ada di area 1200 sebagai support dan kemudian resistennya itu di 1800. Posisi harganya di 1600 sih, seperti itu. Oke, jadi masih ada potensi ya masih naik ke resist selanjutnya ya untuk BRIS ini ya. Terutama karena rally yang kemarin itu ya. Karena downtrend itu kan harus dipecah. Dipecahnya oleh apa? Biasanya oleh sideways, kemudian dia berubah tren baru jadi uptrend. Tapi kadang ada juga dia ada rally kencang itu yang habisin downtrendnya. Jadi downtrend itu ada kemungkinan besar habis. Maksudnya habis adalah periode downtrendnya habis. Kemungkinan pindah ke sideways atau enggak ke uptrend seperti itu. Jadi udah ada reversal ya Mas ya, udah konfirmasi reversal ya. Betul. Baik, tadi untuk sahamnya ya teman-teman ada BBRI dan juga BRIS untuk di finance ya, di sektor finance. Karena memang waktu kita sudah menjelang penutupan nih Mas ya, udah habis juga. Apa yang saya mau tanya tadi udah dijawab semuanya sama Mas Aldo ya secara komprehensif juga secara lengkap. Dan menurut Mas Aldo ini sebagai closing statement ya Mas ya, kira-kira dari Mas Aldo tadi menganalisis saham dari beberapa sektor, kemudian juga ada saham dari IHSG. Nah kira-kira untuk chartnya Ajaib sendiri ini kira-kira sangat mudah nggak sih Mas digunain untuk analisis saham-saham yang tadi Mas Aldo sebutin? Tentu sangat mudah seperti yang tadi udah dibahas di sesi pertama ya. Karena ini untuk pindah time frame yang mudah, untuk melihat volume yang mudah, untuk melihat tren mudah dibantu dengan MA dan juga exponential moving average-nya, untuk melihat volatilitas dari Bollinger Band. Jadi 4 ini aja udah membantu banget sih untuk mengetahui kira-kira ini bagus nggak entry di sini. Nah ini baik nih teman-temannya tadi poinnya ya. Jadi untuk menganalisis tadi berbagai saham ya yang udah dianalisa Mas Aldo. Tadi Mas Aldo menggunakan advance charting dari Ajaib Sekuritas dan pastinya memudahkan para trader ya Mas Aldo supaya jadi trader handal ya teman-teman semuanya. Nah tadi kita udah berbincang-bincang banyak sekali sama Mas Aldo ya. Mas Aldo juga tadi udah sharing banyak, baik itu tadi profil Mas Aldo, gimana sih Mas Aldo awalnya tuh tertarik di dunia trading. Kemudian juga tadi kita udah bahas bahkan saham-saham dan juga sektor ya, kita bahas bahkan tadi IHSG buat teman-teman tadi juga udah menyimak ya kira-kira resisten IHSG itu ada di mana, ada di 7.200 ya teman-teman ya. Dan pastinya saham-saham yang tadi kita rekomendasikan itu bukan merupakan ajakan atau himbauan untuk membeli atau menjual saham tersebut. Jadi teman-teman investor Ajaib itu bisa sesuaikan dengan profil resiko teman-teman dan juga teman-teman bahkan bisa lakukan sendiri, riset sendiri seperti apa sahamnya ya. Mungkin kira-kira itu aja Mas Aldo, terima kasih udah datang ya ke Ajaib Sekuritas, sudah berbagi ilmu untuk teman-teman investor Ajaib semuanya. Ya, sama-sama Rat. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman investor Ajaib. Dan sampai jumpa Mas Aldo di pertemuan selanjutnya. Mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan ya Mas Aldo. Siap. Ya. Baik, terima kasih Mas Aldo.